أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Marilah kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomahan dalam kebaikan, mengerjakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan tak lupa marilah kita senantiasa memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita nantikan yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Hadirin rahimakumullah, yang mana sudah disampaikan tadi oleh Bapak Humas bahwasanya tadi malam kita menerima kabar adanya percobaan pencurian motor di sekitar masjid kita. Alhamdulillah Allah menjaga tidak terjadi apa-apa. Namun dari kejadian ini kita belajar untuk meningkatkan yang namanya kewaspadaan. Kewaspadaan ini merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat sahabat Nabi ketika ingin meninggalkan kudanya atau untanya dalam sebuah riwayat itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya untuk mengikat unta atau mengikat kudanya, kemudian bertawakal. Maka kita perlu berikhtiar untuk waspada dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kalau kita sekarang mungkin motor itu kita gunakan kunci ganda Pak ya, kunci ganda, alarm dan seterusnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah kultum ini izinkan saya untuk memberikan motivasi tentang azan, yang mana azan ini adalah salah satu ibadah yang sangat besar sekali keutamaannya. Maka ketika kita memiliki kesempatan untuk bisa azan, itu merupakan suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muazzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Yang artinya para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ulama menyatakan bahwa mereka ini akan mudah sekali mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, para muadzin-muadzin ini. Maka ini penting sekali kita tularkan kepada anak-anak kita, yang mana kita ketahui bahwa di sekitar masjid kita ini banyak sekali anak-anak Pak ya. Ini kita bisa latih mereka sehingga bisa melaksanakan azan minimal tadi maghrib Pak ya, azan maghrib seperti itu, sehingga mereka terbiasa dan juga menjadi salah satu sebab dia cinta ke masjid. Kalau di zaman kita dulu mungkin azan itu sampai rebutan Pak ya. Itu sangat senang sekali ketika kita mengumandangkan azan, kemudian didengarkan orang tua kita dan seterusnya. Itu bisa menggerakkan hati orang tua kita untuk bisa ke masjid ya. Sehingga anak-anak ini penting sekali kita motivasi, berikan kesempatan untuk azan ini. Karena saya juga pribadi mencintai masjid ini awalnya itu melalui azan. Azan dulu tahun 2006 kalau nggak salah itu. Di tahun 2006 itu udah mulai senang ke masjid itu karena azan itu awalnya itu. Itu masih ada teman-teman mungkin seperti Bagus ya, anaknya almarhum Pak Darmadi itu. Itu rebutan tuh azan itu sampai ya ada motivasi gitu. Dan juga selain kita ma'adzin ini nanti di akhirat mudah sekali mendapatkan rahmatnya Allah, ketika azan
Ya. Muadzin ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi yang mendengarkannya itu, baik yang kering maupun yang basah. Di sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Yaghfiru li muadzini madha sautih." Ya. Allah mengampuni dosa muadzin sejauh suara adzannya terdengar. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, ya, daun yang basah, daun yang kering itu mendoakan muadzin untuk diampuni dosa-dosanya. Ini Masya Allah. Ini sangat penting sekali. Maka ya sekali lagi kita perlu termotivasi kalau ada kesempatan untuk azan ini kita melaksanakan azan. Kemudian Rasulullah SAW berkaitan dengan anak-anak, kita bisa mengarahkan anak-anak kita ini untuk juga tertib di dalam masjid. Ya. Rasulullah SAW memberi keteladanan dalam mendidik. Ya, dalam sebuah riwayat ketika itu ya ada Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini adalah yang membantu Rasulullah SAW di rumahnya. Jadi ibunya ini meletakkan atau menitipkan Anas bin Malik radhiyallahu an di rumahnya Rasulullah SAW sampai akhirnya ya beliau ini besar, sehingga dia ini salah satu sahabat Nabi yang paling banyak juga meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi pada saat itu ketika masih kecil, ya Anas bin Malik ini diberikan amanah oleh ibunya untuk tugas tertentu. Ya, Nabi SAW melihat ya Anas ini tidak langsung melaksanakan pesan ibunya. Nah, Rasulullah SAW menegur si Anas ini. Ya, menegur, "Ya Unais, adhabta haitsu amartuki ummuki?" Ya. Wahai Anas kecil, apakah engkau sudah melakukan yang diperintahkan ibumu? Ya, Rasulullah SAW tidak membiarkan ya anak-anak kita ini, anak-anak yang di sekitarnya itu ya tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga tidak boleh membiarkan anak-anak berseliweran, tidak tertib di masjid. Ini kita bisa menaruhkan beberapa tips agar anak-anak ini bisa tenang di masjid. Jadi anak-anak ketika datang ke masjid ini biasanya bisa lebih awal dari kita, Pak. Kadang-kadang kita belum di masjid, mereka sudah ada di masjid. Nah, ini kita bisa arahkan agar mereka masuk ke dalam masjid. Mungkin kita ajarkan adab-adab di dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, dia harus mendahului kaki kanan. Kemudian di dalam masjid tidak boleh lari-lari dan seterusnya. Ya, saat ini juga mungkin tadi malam sudah beberapa malam ini, beberapa bulan ini, setiap malam Ahad ada tadarus, Pak ya. Tadarus anak-anak. Ini juga membangkitkan kesenangan mereka untuk datang ke masjid, termotivasi. Dan selain itu juga kita bisa memberikan peran kepada mereka. Mungkin kita yang sudah besar-besar, anak-anak yang sudah besar, mungkin yang sudah SMP atau kelas 6 SD dan seterusnya, itu bisa kita kasih peran mungkin untuk ngidupin AC misalnya kita. Kalau misalnya membersihkan dan seterusnya, kita bikin jadwal piketnya di masjid. Ya, ini juga bisa jadi salah satu tips agar mereka itu ke masjid tidak hanya mainan, tapi dia ada tugas atau peran yang mau dia laksanakan. Ya. Nah, selain itu juga kita memberikan pujian kepada anak-anak ini. Ya, ini kadang-kadang ini dalam teori belajar itu behaviorisme itu memberikan prize, memberikan apresiasi kepada anak-anak ini sangat penting sekali. Ya. Karena anak-anak senang dengan yang namanya pujian, dengan namanya apresiasi. Ya, mungkin ketika dia nanti sudah terjadwal untuk azan, ya kita bisa puji mereka. Azannya bagus sekali ya. Ya, sehingga mereka juga konsisten untuk terus azan. Kemudian nanti kalau dia azannya sudah baik, ya bisa kita jadwalkan di waktu-waktu Jumatan dan seterusnya sehingga dia berani. Ini itu mengkader. Yang mana kita di dalam Masjid Baitus Salam ini juga ada bidang kaderisasi yang mana tujuannya agar kita memiliki generasi penerus
untuk mengurusi Masjid Baitus Salam ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk menjalankan ibadah kepada Allah, dan kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa termotivasi terus untuk cinta ke Masjid Baitus Salam ini. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Mari kita doa keputusan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.